Kompas petang kami lanjutkan saudara. 14 kantong jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur masih diidentifikasi. Tim DVI meminta keluarga korban untuk bersabar karena identifikasi memasuki fase yang lebih sulit karena metode identifikasi melalui pencocokan antemortem dan postmortem sudah tidak bisa dilakukan. Identifikasi jenazah korban kini hanya bisa dilakukan melalui tes DNA. Proses tes DNA membutuhkan waktu paling cepat 2 minggu. Terutama dari DNA ya dok, dari DNA. Mungkin untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih banyak, lebih panjang kalau sampelnya ada bagus. Nah, sekarang sudah memasuki episode itu, gitu. Sudah memasuki episode itu, sehingga dimohon kepada keluarga untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons soal biaya pembangunan Ponpes Al-Kozini yang ambruk kemungkinan menggunakan APBN. Purbaya mengatakan belum menerima usulan tersebut. Dia juga tidak mengetahui seperti apa proposalnya. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melempar ide soal pembangunan ulang yang kemungkinan dibiayai APBN. Pondok pesantren. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja kadang-kadang dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Setelah evakuasi 67 korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bilang, pembangunan ulang pondok pesantren kemungkinan bisa dilakukan menggunakan APBN. Kendati demikian, Dodi membuka peluang masuknya dana swasta untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini. Anggaran kan selama ini sebetulnya Ponpes itu ada di Kementerian Agama ya. Cuman kan ini ke kondisi darurat yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk. Kemudian sambil berjalannya waktu, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuman sementara waktu dari APBN. Soal wacana penggunaan APBN untuk pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Ghazini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang, wacana ini belum final. Kata Dasko, DPR mendorong peran pemerintah dalam pengawasan bangunan pondok pesantren. Belum pada satu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghazini Sidoarjo jadi momentum pendataan kondisi dan mitigasi pembangunan pondok pesantren. Soal ambruknya Ponpes Al-Ghazini, Presiden Prabowo Subianto minta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memeriksa kondisi pondok pesantren di sejumlah daerah. Sementara terkait proses hukum, Polda Jawa Timur telah menemukan unsur pidana dalam kasus ambruknya Ponpes Al-Ghazini. Tim Liputan Kompas TV. Wacana penggunaan APBN untuk pembangunan Ponpes sudah mengemuka, lalu bagaimana mekanisme dan sikap DPR soal wacana ini? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Saiful Huda. Mas Huda, selamat petang. Petang, Mas. Siap. Mas Huda, saya ingin tanyakan dulu bagaimana sikap DPR terkait dengan wacana pembangunan Ponpes Al-Ghazini menggunakan APBN? Ya, secara prinsip kan nggak ada yang dilanggar. Karena selama ini pesantren juga pernah di beberapa kabupaten, provinsi yang lain juga mendapatkan bantuan dari APBN. Terlebih-lebih menyangkut soal pesantren ini ada undang-undangnya sendiri, Mas. Nah, di dalamnya undang-undang pondok pesantren ini isunya juga terkait dengan infrastruktur pesantren. Jadi dari perspektif alokasi anggaran nggak ada yang masalah, nggak ada yang ditabrak. Karena begini Mas Huda, sejumlah anggota DPR juga turut
mengkritik terkait dengan wacana ini. Misalnya seharusnya dilakukan investigasi terlebih dahulu terkait dengan apa yang kemudian terjadi di Al-Khazini dan perlu dilakukan kehati-hatian terkait penggunaan APBN. Tanggapan Anda? Ya tentu terkait dengan ini, itu hal lain sebenarnya. Bahwa itu perlu ada proses dan seterusnya, kan setahu saya sudah juga itu diproses oleh Polda Jatim. Jadi pada konteks itu tidak relevan kalau misalnya menolak pembangunan pesantren menggunakan APBN. Karena yang sudah pernah terjadi, mandatori di dalam undang-undangnya juga sudah ada. Jadi tidak ada dilanggar sama sekali ketika APBN misalnya ingin membantu terkait dengan pembangunan infrastruktur pesantren. Yang kedua, Mas, pondok pesantren ini usianya hampir 180 tahun. Jadi pesantren ini sudah lebih dulu ada sebelum pemerintah negara ini diproklamasikan. Jadi menyangkut soal berbagai isu, soal IMB dan seterusnya. Saya kira ini bagian dari perbaikan yang terus kita lakukan. Tapi fakta bahwa pesantren ini memang sudah ada puluhan tahun sebelum bangsa ini berdiri. Nah, dalam posisi itu, ketika banyak kekurangan menyangkut soal keberadaan pondok pesantren, menurut saya ini bagian dari kelalaian pemerintah juga yang selama berpuluh-puluh tahun tidak hadir. Padahal pesantren yang di dalamnya ada sekolah itu mengambil peran apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagaimana mandat dari undang-undang pembukaan undang-undang dasar kita. Oke, bahwa secara prinsip memang tidak dilanggar, tapi juga tadi Anda menyebut ada kelalaian pemerintah terkait dengan mungkin revitalisasi pesantren. Ada juga suara dari anggota DPR lainnya meminta kepada pemerintah untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan DPR RI. Sejauh ini pembahasan wacana pembangunan Ponpes Al-Khazini seperti apa? Apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah? Sebenarnya ya normal-normal saja. Pak Presiden sudah menginstruksikan supaya ada dalam situasi force majeure ini ada penanganan dan diberikan tanggung jawabnya kepada Kemenko PN, Pak Muhaimin misalnya. Ini proses yang wajar saja dan misalnya ada penanganan yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu semuanya kan sudah disampaikan oleh Pak Presiden. Beliau punya komitmen kuat pesantren yang selama ini relatif kehadiran negara tidak maksimal, beliau meminta itu dilakukan mitigasi. Jangka pendek kan diminta untuk mengecek semua bangunan pesantren yang terutama yang tua, yang umurnya sudah lebih dari 180 tahunan. Dan itu kan banyak sekali di kita ini. Nah, setelah dicek, jangka pendeknya lagi, apakah ini mau dibangun, pakai skema apa, kita serahkan pada pemerintah. Tapi prinsipnya pemerintah harus hadir menurut saya. Karena itu ribuan peserta didik yang ada di pesantren-pesantren kita. Oke, artinya DPR akan menyetujui wacana terkait dengan penggunaan APBN untuk pembangunan Ponpes Al-Khazini, Mas Huda? Saya kira kalau DPR nggak menyetujui malah salah. Oke. Karena memang undang-undangnya sudah memberikan mandatori untuk APBN. Baik. Bisa dibangun pondok pesantren termasuk sekolah yang ada di dalam pondok pesantren. Baik, kita tunggu langkah selanjutnya dari pemerintah. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Mas Saiful Huda telah bergabung di Kompas Petang. Sama-sama, Mas. Saudara, usai Prabowo ungkit nilai 11 dari Anies saat debat Pilpres, kini giliran Anies menyindir pemerintahan Prabowo. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.